warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita membaca kitab kita Sittatu Mawadhi' Minas Sirah, 6 petikan dari sejarah perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW terkait dengan akidah dan tauhid. Kita memasuki poin yang ketiga, al-mawdi'u tsalits, qissatu qiraatihi sallallahu alaihi wasallam surat an-najmi bi hadratihim, yaitu kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat An-Najm di hadapan kaum musyrikin. Falamma balagha, ketika sampai di ayat 9, afara'aitumul lata wal uzza, afara'aitumul lata wal uzza, ya. Mana itu Lata dan Uzza? Ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum musyrikin nanti di akhirat kelak. Akan tapi ketika dibacakan ayat ini, alqas syaitanu fi tilawatihi, setan menyisipkan di dalam bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Itulah gharaniq yang tinggi, yang memiliki kedudukan yang tinggi. Gharaniq itu artinya malaikat. Itulah malaikat-malaikat yang berkedudukan tinggi, dan sesungguhnya syafaat merekalah yang diharapkan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, fa dhannu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalaha. Jadi mereka menyangka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya dan mengucapkannya. Fafarihu bidzalik, dan mereka senang dengan itu. Wa qalu kalaman ma'na, dan mereka berkata yang maknanya hadzal ladzi nurid, inilah yang kami inginkan. Wa nahnu na'rifu anna Allaha huwan nafi'u ad-daru wahdahu la syarikalah. Kami faham, kami tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manfaat, dialah yang menimpakan musibah, hanya Dia, tidak ada sekutu baginya. Walakin haula yashfa'una lana indah, akan tapi mereka ini, yaitu malaikat-malaikat, itulah yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi kita tahu bahwa di antara yang ditunjuk sebagai penyalur syafaat adalah para malaikat, ya. Dan seluruh jenis syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat 44, qul lillahi syafa'atu jami'an, katakan bahwa seluruh jenis syafaat itu milik Allah. Ya, maka seluruh syafaat itu diminta dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan Allah Subhanahu wa taala menunjuk para penyalur syafaat. Ya, di sana ada malaikat, orang yang mati syahid, dan yang utama adalah Nabi Muhammad SAW. Bacaan Al-Quran, puasa, itu semua adalah penyalur syafaat. Dan yang ketiga, syafaat itu tidak disalurkan kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Baqarah 255 atau ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Tidak ada yang bisa menyalurkan syafaat ya di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah mendapatkan izin darinya. Jadi ketika seorang berharap syafaat puasa, berharap syafaat sholat atau bacaan Al-Quran, berharap syafaat para malaikat, berharap syafaat Nabi Muhammad SAW, apakah mereka meminta langsung kepada para penyalurnya? Jawabannya tidak. Ya, mintanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaum musyrikin, bangsa jahiliyah dahulu, mereka berharap syafaat langsung dari penyalur-penyalur itu. Misalnya mereka berharap syafaat para malaikat dari malaikat. Ini adalah kesyirikan. Ini menduakan Allah Subhanahu wa taala, karena yang benar berharap syafaat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Syafaat itu artinya bantuan, pertolongan. Pemilik bantuan dan pertolongan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga kita berharap syafaat Nabi Muhammad SAW itu dari Allah, bukan minta kepada Rasulullah. Rasulullah nggak punya. Seperti yang Allah firmankan, qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakan bahwa seluruh jenis syafaat itu milik Allah. Jadi kalau kita berharap syafaat Rasulullah, ya minta kepada Allah, ya Allah berikan syafaat Nabimu Muhammad SAW kepadaku atau kepada kami. Bukan minta sama Rasulullah, wahai Rasulullah berikan syafaat pada. Salah itu. Itulah perilaku jahiliyah. Ketika mereka juga minta kepada para malaikat, wahai malaikat berikan syafaat pada kami. Atau mereka mengatakan merekalah yang akan memberikan syafaat pada kami. Terus di mana Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini yang sering keliru jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Terjadi di banyak mereka yang mengaku muslim pun terjatuh ke dalam perilaku jahiliyah. Ketika mereka berharap syafaat dari orang-orang saleh, padahal orang-orang saleh itu tidak memilikinya. Yang memiliki syafaat dan bantuan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kisah ini, ya, kisah Gharanik, walaupun diperselisihkan tentang kesahihannya, setan menyisipkan dalam bacaan Nabi SAW. Nabi nggak baca, beliau nggak ngerasa beliau baca, akan tapi kaum musyrikin ya mendengar bacaan tersebut yang sesungguhnya adalah sisipan dari siapa? Setan. Setan yang menyisipkan di tengah bacaan Rasulullah SAW kalimat tersebut, tilkal gharani kul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Itulah malaikat-malaikat yang tinggi, sungguhnya syafaat-syafaat mereka yang diharapkan. Senang mereka, karena itulah ibadah mereka, itulah cara beribadah mereka. Baik. Falamma balaghas sajdah, kita lanjutkan kisahnya. Ya, ketika sampai di ayat sajdah, ya, sajada wa sajadu ma'ahu. Dalam surat An-Najm itu kan ada ayat sajdah di ujungnya, ya. Wasjud waqtarib. Tayyib. Nah, Nabi SAW sujud, namanya sujud tilawah. Ya, sujud tilawah. Dan mereka pun ikut sujud. Yang dimaksud mereka di sini kaum musyrikin, ikut-ikut sujud, mengikuti Rasulullah SAW. Ya kan? Dikira ini sudah sepakat nih, sudah ada kompromi, udah nggak rame-rame lagi, nggak gaduh-gaduh lagi gitu. Ya kan? Fasya'al khabaru, maka tersebarlah berita tersebut.
jadi viral bahwa Rasulullah dan kaum musyrikin sudah damai, sudah enggak ribut-ribut lagi. Karena pertentangan di antara Rasulullah dan mereka kaum musyrikin, ya, itu dalam masalah ini. Baik, mereka mengakui bahwa Allah pencipta, pemberi rizki, pengatur segala urusan. Mereka akui itu, ya. Tapi ketika mereka dituntut untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, disitulah mereka tidak melakukannya, bahkan menolak untuk itu. Baik. Dan mereka meyakini bahwa ada orang-orang saleh yang diharapkan bantuannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah letak kesyirikannya. Seperti yang saya terangkan tadi, ya. Jadi ketika mereka berharap langsung bantuan itu kepada para penyalur syafaat, padahal mereka nggak punya. Yang punya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mestinya mereka mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berharap pada orang-orang saleh itu, tidak curhat kepada orang-orang saleh itu. Datang kuburan mereka, kemudian berharap bantuan mereka. Inilah perilaku jahiliyah yang ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya jemaah? Baik. Nah, akhirnya berita itu pun tersebar dan viral. Annahum safauhu, sudah terjadi apa? Perdamaian di antara kaum musyrikin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sami'a dzalika man bil Habasyah. Ya. Berita ini pun tersebar sampai didengar oleh mereka yang hijrah ke Habasyah. Kan ada sejumlah muslimin yang hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, nyebrang Laut Merah, ya, untuk menyelamatkan agama mereka. Baik, karena orang-orang kafir Quraisy menekan mereka untuk murtad kembali, mengikuti ajaran nenek moyang. Baik, sampai akhirnya hijrah. Ini hijrah pertama sebelum hijrah ke Al-Madinah. Nah, berita itu terdengar sama mereka, faraja'u, akhirnya mereka pun balik, ya, pulang dari Habasyah ke Mekkah. Falamma ankara dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adu ila syarrin mimma kanu fi. Namun ketika hal itu di cross check, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengingkarinya. Enggak, aku enggak pernah baca itu. Aku enggak pernah membaca kalimat tersebut. Maka mereka pun, yaitu kaum musyrikin, kembali, ya, menyakiti kaum muslimin, kembali menteror kaum muslimin. Taib, sebagaimana kebiasaan mereka sebelumnya. Walamma qalu lahu innaka qulta dzalik, ketika mereka mengatakan pada Rasulullah SAW, Anda membacanya, khafa minallahi khaufan azima, maka Nabi SAW pun takut luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut salah memang. Ya, mereka mengatakan, itu yang kami dengar, kami mendengarnya, itu yang Anda baca. Sebenarnya Rasulullah nggak merasa membaca itu gitu. Tapi ketika mereka semua mengatakan Anda baca itu, ada rasa takut dalam hati Nabi SAW, takut salah. Ya, ketakutan luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta anzalallahu alaihi, sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat kepadanya, surat Al-Hajj ayat 52. Ini ya saya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul pun atau seorang nabi pun, melainkan apabila dia membaca, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, setan ikut-ikutan menyisipkan, ya, di dalam bacaannya. Nabi itu nggak baca. Jadi bahkan sebelum Rasulullah SAW pun, ketika para nabi, para rasul membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, setan ikut-ikut menyisipkan. Gitu. Yang didengar oleh kaum musyrikin sungguhnya adalah sisipan atau bisikan-bisikan setan itu. Sementara yang dibaca oleh nabi dan rasul itu tidak seperti yang mereka dengar. Nah, ini diantara juga tipu daya
setan. Kadang muncul bisikan-bisikan yang enggak benar. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Taib. Jadi kisahnya sampai di situ ya. Faman fahima hadhil qissah, maka barang siapa yang memahami kisah ini, ya dengan baik, maksudnya apa? Bahwa kaum musyrikin ya itu terjatuh ke dalam kesyirikan padahal mereka tahu bahwa Allah itu pencipta segala sesuatu, Allah yang memberikan manfaat, Allah yang menimpakan musibah, ya, thayyib. Tapi mereka terjatuh ke dalam kesyirikan atau menduakan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berharap syafaat itu dari selain Allah. Padahal seluruh jenis syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah syafaat itu diharapkan. Mereka berharap langsung kepada para penyalurnya, meminta syafaat pada malaikat, berharap syafaat dari nabi, berharap syafaat dari orang saleh, berharap syafaat dari orang yang mati syahid. Itu semua adalah perilaku jahiliyah yang ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Barang siapa yang memahami kisah ini, thumma syakka ba'daha fi dinin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia ragu setelah dia faham tentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, walam yufarriq bainahu baina dinil musyrikin. Lalu dia tidak bisa membedakan antara ya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ajarannya kaum musyrikin. Fa ab'adahu Allah, maka betul-betul Allah Subhanahu wa taala telah jauhkan dia dari petunjuk, khususan in arafa anna qaulahum tilkal gharanik yuradu bihal malaikah, khususnya apabila dia faham bahwa yang dimaksud ucapan mereka yaitu al-gharanik, itulah gharanik artinya adalah para malaikat. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jelas ya sampai sini ya. Baik, itu adalah redaksi yang dibawakan oleh penulis rahimahullah. Sebelum saya ulas, mungkin ada yang mau tanya sedikit, silakan. 1-2 pertanyaan dari apa yang saya sampaikan tadi. Silakan jemaah. Ada yang mau tanya? Silakan. Setan yang baca, setan itu menyuarakan kalimat tadi tilkal ghorani kul ula, padahal Nabi enggak baca. Tapi yang didengar oleh kaum musyrikin itu ketika beliau sampai pada An-Najm ayat ke berapa tadi? 9 ya. Afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Gitu kan? Terus yang didengar mereka adalah tilkal ghorani kul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja. Itu kalimat itu didengar sama mereka, sementara Nabi enggak baca. Tapi ketika orang-orang itu mengatakan Anda baca, ada rasa takut pada Rasulullah. Waduh, salah nih gitu kan. Takut salah. Kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hajj ayat 52. Bahwa sebelum beliau pun para nabi, para rasul ya selalu diganggu sama setan-setan ini. Ya, untuk apa? Menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya. Satu lagi, silakan sebelum saya lanjutkan. Supaya kita paham kisahnya dulu ini, ya kan? Sebelum kita ulas petikannya dalam masalah tauhid. Allah Subhanahu wa taala meluruskannya tadi. Oh iya, itu juga diantaranya ta'awud dia minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala sebelum membaca Al-Qur'an. Baca. Baik. Tapi ini levelnya yang diganggu ini level Nabi ini. Bukan kita, bacaan kita. Jadi karena ini Nabi kan didengar banyak orang. Nah, kadang-kadang ada pelintiran-pelintiran, tapi yang melintir itu setan. Ya.
Jadi kadang-kadang orang ngomong tuh ada selip kata atau apa segala macam ketika di hadapan banyak orang, padahal dia tidak menghendaki itu, tapi diselip-selip. Nah, itu bisa aja terjadi dari gangguan-gangguan setan. Makanya kita juga, apalagi dalam masalah-masalah yang sangat krusial, masalah yang penting terkait banyak orang, ya kan, itu mesti betul-betul hati-hati, karena bisa saja digelincirkan atau salah ngomong dan sebagainya, itu bisa terjadi, bisa. Baik, Allahul musta'an. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, sekarang kita baca ulasan dari Syekh Shalih Fauzan. Bismillah. Qala syarihu hafidhahullah, hadhil qissatul lati dzakaraha asy-syaikhu min qasasis siratin nabawiyyah tusamma qissatul gharanik. Kisah yang disebutkan oleh penulis rahimahullah dari kisah-kisah di dalam jejak perjalanan hidup Nabi SAW disebut dengan kisah Gharanik. Wahia kama dzakara annahu sallallahu alaihi wasallam lamma qara'a surat an-najm fi Makkah wa indahul musyrikuna wal muslimun. Ya, seperti yang penulis sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca surat An-Najm, membaca di sini bacaan dengan hafalan ya. Karena Nabi itu buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Jadi beliau terima dari Jibril alaihissalam itu dalam bentuk hafalan. Dan semasa hidup Nabi SAW belum ada mushaf. Jadi semua pun para sahabat menghafal ayat-ayat Al-Quran tersebut. Tidak atau belum tertulis ya, terkodifikasikan di dalam mushaf. Jadi kalau disebut membaca itu dari hafalannya. Jadi ketika Nabi SAW membaca surat An-Najm di Mekah, memang ini masih fase Mekah. An-Najm termasuk Makkiyah, surat yang diturunkan di fase Mekah, itu sebelum hijrah ke Al-Madinah. Nah, di sekeliling beliau itu ada muslimun, ada musyrikun. Ya. Falamma balagha qaulahu ta'ala, ketika sampai bacaannya pada firman Allah Subhanahu wa taala, An-Najm ayat 19 ya, saya tadi katakan 9 salah, 19 tepatnya. Sampai 20. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Mana itu Lata, Uzza, Manat yang ketiga? Disebut di situ Lata, Uzza, Manat, fahiya akbaru asnamil Arab. Ini merupakan 3 berhala terbesar bangsa Arab. 3 berhala terbesar bangsa Arab. Al-Lat atau panggilnya Lata, Al-Lat begitu. Fit Taif. Dia ada di Taif. Taif itu sekitar 60-70 kilo arah timur Mekah. Nah, sekarang juga menjadi salah satu destinasi jamaah umroh ya, biasanya ada program ke sana tuh, jalan-jalan Taif. Taif itu seperti puncak Bogor ya, dari Jakarta. Jadi dia di dataran tinggi gitu, adem. Taib. Wa kama sabaqa bayanu hadza annahu rajul saleh. Jadi Lata ini dulunya, atau Lat dulunya orang saleh, orang baik lah. Dia dikenal sebagai orang baik. Kana yut'imul hajij. Dia suka bagi-bagi makanan kepada para jamaah haji. Jadi ibadah haji itu ibadah turun-menurun, syariat Ibrahim alaihissalam, bangsa jahiliyah pun melakukannya. Tapi dengan cara yang berbeda, mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi miqat mereka itu di tempat berhala-berhala itu sebelum mereka masuk ke Makkah atau tanah suci. Ya. Mereka berihram di situ. Kalau kita enggak kan? Seperti yang diajarkan Nabi SAW, ada Dzul Hulaifah, ada Juhfa, ada Yalamlam, ya, ada Qarn Manazil, Dzatu Irq. Itu tempat-tempat yang dijadikan miqat, ya, miqat makani, tempat
di mana seorang berihram di situ. Kalau mereka masa jahiliyah, mereka menjadikan tempat-tempat berhala itu sebagai ihram, tempat berihram. Falamma mata, ketika dia meninggal dunia, yaitu Lat ini, akafu ala qabrih, ya, lalu mereka beriktikaf di kuburannya. Sama seperti perilaku sebagian orang yang mengaku muslim. Jadi kuburan orang-orang soleh itu datangi, diam di situ, beribadah di situ. Nah, itu perilaku jahiliyah. Bukan sekedar ziarah kubur. Ziarah kubur mendoakan penghuni kuburnya. Bahkan curhat mereka persis seperti perilaku jahiliyah. Curhat kepada penghuninya. Ya, curhat masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah jodoh, masalah anak, macam-macam. Ini perilaku jahiliyah. Tapi anehnya ngakunya muslim. Aneh kan? Enggak sejalan. Nah, kenapa ini dibahas jamaah? Ya supaya kita tahu, muslim tahu ajaran Nabi Muhammad SAW dengan ajaran kaum musyrikin. Makanya tadi dikatakan sama penulis rahimahullah. Aneh sekali kalau seorang sudah faham kisah ini, tapi dia nggak bisa membedakan ajaran Nabi Muhammad SAW dan ajaran kaum musyrikin. Baik. Yatabarrakuna bihi ala tariqatit tabarruki bis salihina. Kemudian mereka ngalap berkah ketika mendatangi kuburan-kuburan keramat itu. Ya, ngalap berkah di situ, berharap kebaikan di situ. Ya, kama kana ahlul jahiliyah yaf'aluna dzalik. Sebagaimana bangsa jahiliyah melakukan hal tersebut. Wa yatlubuna minhu syafa'ah indallah, dan mereka meminta kepada Lat, ya, agar memberikan syafaat, ya, kepada mereka di sisi Allah. Jadi mereka itu menyangka karena ini orang baik, dekat dengan Tuhan, maka ya kita minta bantuan sama mereka. Gitu. Itu cara berpikirnya. Cara berpikir mereka begitu. Tapi padahal mereka kan sudah mati. Ya, kalaupun disebut hidup, kehidupan yang berbeda, bukan lagi hidup di dunia tapi kehidupan barzakhiyah, kehidupan di alam barzakh. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian minta kepada mereka, mereka enggak dengar permintaan kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya mereka dengar, mereka enggak bisa memenuhi permintaan kalian. Itu. Taib. Jadi mereka minta syafaat atau bantuan Lata ini. Bantu kami, bantu kami. Alasannya karena dia orang baik, dia orang soleh, dia wali, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang disayang Tuhan. Gitu. Persis kan? Dengan apa yang terjadi di sekitar kita pada sebagiannya. Persis sekali. Padahal itu perilaku jahiliyah. Wal Uzza. Kemudian berikutnya Uzza. Ya. Uzza hiya sanamun li ahli Makkah qariban min Arafat. Jadi dia berhala bagi penduduk Mekah. Letaknya dekat dengan Arafah. Ya, dekat dengan Arafah di situ. Wa huwa ibaratun an syajaratin 'alaiha bunyatun yatabarrakuna biha. Jadi Uzza ini adalah pohon keramat. Ya, pohon keramat, pohon yang dikeramatkan. Kemudian ada bangunan yang mengitarinya. Kemudian mereka datang ngalap berkah pada pohon keramat itu. Nah, ini ada di sebagian tempat juga yang mengkeramatkan pohon-pohon semacam ini. Kemudian mereka berharap keberkahan darinya. Subhanallah. Terus yang di zaman kita ini yang aneh, mereka mengaku muslim. Mengaku muslim. Kalau ditanya, emang itu ajaran Nabi? Bukan. Nabi nggak ngajarin begitu. Lah kok begitu ngakunya muslim, pengikut Nabi Muhammad, cinta Rasul, tapi perilakunya begitu? Aneh kan? Nggak nyambung gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Manat. Ya. Ini berhala juga. Bain Makkah wal Madinati qariban minal Madinah. Dia terletak di antara Mekah Madinah, lebih dekat ke arah Madinah. Indal Musyallal qariban min Jabal Qudait. Di Musyallal,
dekat ke Gunung Kudaid. Wa kanat lil Aus wal Khazraj, dan Manat ini berhala milik suku Aus dan Khazraj, kabilah atau suku Aus dan Khazraj dulu di masa jahiliyah. Wa kanu yuhrimuna min indiha bil hajj ta'dhiman laha, dan mereka kalau berihram dari situ untuk melaksanakan ibadah haji sebagai bentuk pengagungan kepada berhala tersebut. Oke, jadi kita sudah kenal ya, Lata, Uzza, Manat. Sudah tahu nih ya. Wallahu jalla wa ala yaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm 19 sampai 20, afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata ats-tsalitsata al-ukhra, ay akhbiruni an hadhil asnam. Kabarkan kepadaku tentang berhala-berhala tersebut. Hal nafa'atkum wa hal darratkum, apakah bisa memberikan manfaat kepada kalian dan bisa menolak bahaya dari kalian? Bal innaha lam tadfa'an nafsiha, bahkan mereka sendiri nggak bisa bela diri. Nggak bisa bela diri, orang makhluk ciptaan bukan Tuhan, untuk bela diri aja nggak bisa. Ya, berhala-berhala tersebut untuk bela diri aja nggak bisa. Saya pernah di Batam, sekira 20 tahun yang lalu, ya pas jalan pagi gitu, ada patung besar gundul pakai tasbih gitu ya, duduknya bersila, diletakkan di pintu masuk di atas dak begitu, megah gitu, bangunannya besar sekali, dan sepertinya bahannya dari logam, ya campur lah, tapi jenis logamnya kelihatannya tampak kuat gitu. Oke. Saya lewat situ, berdiri kelihatan kokoh megah gitu. Ya. Terus besoknya lewat situ lagi, dia nyungsep, kepalanya di bawah. Rupanya pilar-pilarnya itu nggak kuat nahan beban dia. Nyungsep, nggak bisa bangun dia. Untuk bangun sendiri aja nggak bisa. Ya kan? Patung nggak bisa. Tapi yang aneh, mereka yang nyembah dia. Nggak bisa apa-apa, untuk bela diri aja nggak bisa, untuk nyelamatin diri sendiri aja nggak bisa. Dia nyungsep kepalanya di bawah. Subhanallah. Taib. Makanya Allah Subhanahu wa taala tanya itu mereka, mana berhala-berhala itu? Apakah memberi manfaat pada kalian atau bisa menolak bahaya kalian? Sekarang kalian akan dimasukkan dalam neraka, bisa enggak mereka tolong kalian? Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata ats-tsalitsata al-ukhra. Nah, itu kan. Itu maknanya. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma fataha Makkah hadamaha. Iya. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan Mekah, beliau menghancurkan berhala-berhala. Semua berhala dihancurkan Rasulullah. Ya, tidak kemudian dipelihara untuk destinasi wisata gitu ya. Wisata religi. Dihancurin sama Rasulullah SAW. Loh, ini sumber malapetaka ini, menduakan Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitulah, ya. Begitulah. Jadi peninggalan kaum musyrikin, kaum kafirin itu justru dianggap sebagai apa? Sebagai warisan dunia. Gitu. Warisan dunia. Baik. Warisan dunia yang tinggi. Sampai sekarang tuh. Ya. Bahkan dikawal sama lembaga dunia, PBB, UNESCO. Yang dicari itu. Kalau warisan Nabi Muhammad, warisan para nabi, enggak mereka. Enggak mau. Enggak disebut sebagai warisan. Gitu. Lah kalau itu sebagai warisan budaya yang tinggi sama peninggalan Firaun dan sebagainya itu. Sementara Firaun lawannya Musa.
Terus Musa nggak berbudaya begitu? Kan lawannya Fir'aun. Kan begitu, nggak mungkin dua-duanya berbudaya. Tapi itu yang dibikin. Jadi yang berbudaya itu yang kayak gini nih, kesirikan-kesirikan, budaya tinggi. Ya. Tapi bangsa jahiliyah dengan budayaannya, patung-patung mereka piara dan sebagainya. Ketika Nabi taklukkan maka dihancurin sama Nabi SAW, karena itu sumber malapetaka yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah diduakan dengan yang lain dalam beribadah. Walau kanat alihatan, seandainya betul-betul mereka ini Tuhan, lamana'at an nafsiha, mereka bisa bela diri ketika dihancurkan Rasulullah. Buktinya enggak bisa bela diri. Pun ketika Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patungnya, dihancurin dar tinggal satu, ditinggalin yang satu gede. Ya, akhirnya dicarilah pelakunya, ketemu, singkat cerita, Ibrahim. Ya, kamu nih pasti nih, gini-gini. Alasannya kamu yang enggak, kamu satu-satunya yang absen di acara perayaan-perayaan kebesaran gitu. Oke. Ibrahim bilang, tanya aja sama yang gede. Gimana yang gede, kan nggak bisa ngomong gitu. Lah aneh, nggak bisa ngomong, kenapa kalian sembah? Dibalik sama Ibrahim, udah kalah argumentasinya, hancur. Ya tapi namanya berkuasa ya semaunya lah. Akhirnya Ibrahim bakar. Kan itu kisahnya. Tapi Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Api itu ciptaan Allah, maka Allah serahkan kepada Allah Ibrahim serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang diucapkan Ibrahim. Maka Allah mengatakan, kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami berkata, wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Allah yang takdirkan api itu panas, Allah juga yang menakdirkan api itu berubah menjadi dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Nah, apa enggak dicari tuh ajarannya Ibrahim jadi warisan dunia? Enggak, yang dicari justru lawannya Ibrahim yang dicari. Dan dikatakan itulah warisan dunia. Budaya tinggi. Lah kalau itu yang budaya tinggi, Ibrahim gimana? Para nabi gimana? Coba jamaah, hati-hati tuh, ini perang pikiran. Ya. Begitu. Terus dianggapnya jadi benar gitu. Oh iya, budaya tinggi, ikut-ikutan. Awas, kejebak, itu jebakan. Benar-benar jebakan. Dan itulah yang diajarkan kepada anak-anak. Subhanallah. Kita juga dulu belajar begitu kan, di masa-masa. Ya, itulah warisan budaya tinggi dunia apa segala macam, begini baga. Terus lawannya dibicarakan itu. Mereka itu trik mereka ketika mereka menyebut dan mengeluh-elukan itu sebagai warisan budaya dunia yang tinggi. Mereka perlu nyebutin, berarti lawannya. Mereka perlu mengatakan berarti lawannya begini, lawannya enggak perlu. Tapi dengan itu manusia sudah terjebak atau muslimin terjebak dengan perilaku orang-orang kafir tersebut, ya, sehingga mereka pun menjauh dari ajaran para nabi, para rasul, kemudian dicaplah sebagai ajaran yang sesat. Kebalik malah tuh, bahkan Fir'aun aja nuduh Musa alaihissalam sebagai orang yang merusak di muka bumi, gitu, dan akan bikin kerusakan di muka bumi. Itu Fir'aun ngomongnya ke Musa alaihissalam. Subhanallah, diputar balik. La ilaha illallah. Maka enggak ada jalan kecuali harus kembali kepada kitabullah. Ya, itu tali Allah yang sangat kuat. Taib, dan sunnah atau ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kebenaran bersumber darinya. Ya, karena pasti benar. Karena berasal dari yang maha benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan sempurna kalimat-kalimat Tuhan wahai Muhammad, kebenarannya dan keadilannya. Oke. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi ketika Nabi menghancurkan berhala-berhala itu, mereka enggak bisa bela diri sama sekali. Fallahu yuwabbihu al-musyrikin alladziina ta'allaqu bihadhil asnam allati la tanfa'u wa la tadur. Allah Subhanahu wa taala mencela kaum musyrikin yang telah menggantungkan
ya hati-hati mereka kepada berhala-berhala itu, padahal nggak bisa memberikan manfaat ataupun menolak bahaya. Falamma qara'a ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hadihi, ketika Rasulullah SAW membaca ayat ini, ya, alqa syaitanu, maka setan menyisipkan dengan suaranya, sautus syaitan, dengan suaranya, suara yang didengar, betul-betul didengar. Nah, bisa tuh, bisa. Setan-setan atau jin-jin itu mengeluarkan suaranya mirip gitu. Dan kita pun bisa mendengar. Kayak orang lagi kesurupan itu, kadang-kadang bersuara, emang suara dia kayak gitu? Enggak kan? Suaranya bisa didengar. Ya, sebagaimana juga mereka bisa menampakkan diri bukan dengan wujud aslinya, karena wujud aslinya kita nggak mungkin bisa melihatnya. Itu kepalsuan aja, kedok, topeng, nggak asli. Ya. Karena Allah mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya iblis dan bangsanya yaitu jin bisa melihat kalian sementara kalian nggak bisa melihat mereka. Itu Allah yang bilang dalam surat Al-A'raf ayat 27. Nah, jadi inilah suara setan yang disisipkan bi kalimatin dassaha fi tilawatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan kalimat yang disusupkan pada bacaan Rasulullah SAW dan Nabi nggak merasa membaca itu, yaitu kalimat yang tadi tilkal gharanikul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Itulah malaikat-malaikat yang tinggi dan syafaat mereka lah yang diharapkan. Hada kalam minasyaitan, ini adalah ucapan setan. Coba jamaah, kalau seorang ya hanya sekedar mendengar kalimat ini, itulah malaikat-malaikat yang tinggi, syafaat mereka lah yang diharapkan. Coba kalimat malaikat diganti dengan nabi, itulah nabi, syafaatnya diharapkan. Kalimat itu kesannya benar atau salah? Apa jawabannya? Benar kan? Benar, karena memang malaikat, nabi, orang soleh itu penyalur syafaat. Tapi kenapa kok disalahin? Di sisi mana yang kesalahannya itu? Ketika mereka berharap langsung kepada makhluk itu, bukan kepada Allah, karena pemilik syafaat adalah Allah. Itu poinnya. Karena Allah mengatakan qul lillahi syafa'atu jami'an, katakan bahwa seluruh jenis syafaat itu milik Allah. Ya kalau milik Allah ya yang diminta siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seperti ya Allah berikan syafaat nabimu kepadaku, ya Allah berikan syafaat malaikatmu kepadaku, ya Allah berikan syafaat orang-orang saleh kepadaku, ya Allah berikan syafaat puasa kepadaku, ya Allah berikan syafaat bacaan Qur'anku ya kepadaku. Itu mintanya kepada Allah, bukan potong kompas ke makhluk. Dan ini yang dilakukan, dan itulah perilaku jahiliyah. Ini tipis jemaah. Kalau nggak tahu urutannya bisa kejebak ke dalam ajaran kaum musyrikin, ajaran jahiliyah. Tipis sekali. Makanya tadi Syekh mengatakan ya hendaknya betul-betul pahami kisah ini. Kalau enggak, dia akan sulit membedakan mana ajaran Nabi, mana ajaran bangsa jahiliyah. Dan banyak orang terjeblos, ya. Allahul musta'an. Maka perlu ada sosialisasi semacam ini supaya kita enggak terjatuh ke dalam perbuatan syirik atau menduakan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Jadi itu kalimat yang disisipkan dan disusupkan oleh setan. Dassahu fi tilawati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam ya'lam bidzalik. Jadi setan yang menyusupkan dan Rasulullah enggak menyadarinya. Benar, Rasulullah enggak menyadarinya. Enggak merasa mengucapkan itu, walakin al-musyrikina sami'uhu. Akan tapi kaum musyrikin itu mendengarnya, mereka yang dengar, gitu. Mereka mendengarnya. Fafarihu, dan mereka pun senang, ya, dengan bacaan tersebut. Wa qalu dzakara alihatana bi khair. Muhammad ya, sallallahu alaihi wasallam telah menyebut Tuhan-Tuhan kami dengan kebaikan. Wa hadzal ladzi nuridu, dan inilah yang kami inginkan, kata mereka. Nahnu la naqsidu minha illa syafa'ah. Kami tidak berharap dari mereka ini ya kecuali syafaatnya saja. Tuh, berharap dari mereka langsung syafaatnya. Itu adalah kesyirikan karena mereka enggak punya syafaat kan. Wa illa nahnu na'lamu annaha la tanfa'u wa la tadur.
Ya, kami betul-betul sadar bahwa mereka ini nggak bisa memberikan manfaat dan nggak bisa menolak bahaya. Walakin nahnu nuridu syafa'ataha, akan tapi kami berharap syafaat mereka. Nah, itu. Jadi benar-benar harus difahami masalah semacam ini. Allahul musta'an. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kita sampai jam berapa nih, Pak? 5 menit lagi. Tanya jawab? Tanya jawab. Ya, sampai sini ya. Ini soalnya masih panjang kisahnya. Kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Silakan jemaah yang bertanya. Silakan, Pak. Gimana tuh? Iya, iya, iya. Nah, itu mengada-ngada aja. Neraka itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sebagaimana surga mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ya, enggak pernah terlihat oleh mata, enggak pernah didengar oleh telinga, bahkan enggak pernah terdetik dalam hati sedikit pun. Kalau surga tentang keindahannya, kalau neraka tentang siksaannya. Enggak bisa. Sebagaimana divisualisasikan, bohong dong berarti. Dusta aja, ngada-ngada aja. Bohong. Enggak, salah. Ngapain nonton kebohongan? Dusta. Nah, itu enggak boleh kayak gitu. Mana mungkin bisa divisualisasikan? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Sebagaimana juga ini ulah sebagian orang memang suka bikin kreasi-kreasi yang aneh-aneh, apalagi urusan keyakinan. Seperti kalimat man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid, maka Allah bangunkan baginya rumah di surga. Kemudian digambar tuh, gambar rumah terus di atas awan gitu. Ini kan ngawur. Dari mana tahu rumah di surga kayak gitu? Ya kan? Itu di iklan-iklan itu bikin-bikin aneh kan? Kayak gitu. Emang tahu rumah di surga kayak gitu? Kayak apa? Kan Rasulullah udah bilang. Enggak mungkin divisualisasikan, enggak mungkin. Itu bohong, dusta. Naudzubillah min dzalik. Emang betul seperti itu? Tanya sutradaranya, betul kamu kayak gitu? Dari mana kamu tahu? Berarti kamu bohong kan kalau nggak tahu terus kemudian mengada-ngada kayak gitu. Jangan. Ya, haram hukumnya menonton. Apalagi menisbatkan pada surga dan neraka, kan perkara gaib itu kan nggak kasat mata. Bagaimana nggak kasat mata kemudian diwujudkan, gitu loh, kan kelihatan bohongnya. Demikian. Dan itu akan merusak akidah bahkan. Saya katakan itu merusak akidah. Nasallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, ada lagi? Silakan jawab. Waalaikumsalam. Itu. Enggak, yang disisipkan setelah ayat ini. Setelah ayat 19-20. Disitulah kemudian bacaannya menjadi tilkal gharani kul ula. Ini yang didengar ya. Wa inna syafa'atahunna latullah, di situ. Di situ. Pas di situnya. Disisipkan. Padahal Nabi enggak baca itu, tapi mereka mendengar itu. Gitu. Lihat tuh bagaimana setan menyesatkan manusia. Allahul musta'an. Berikutnya, silakan. Bapak Ibu, silakan jamaah sekalian. Silakan.
Baik, saya lanjutkan sedikit bahwa setelah Rasulullah diberitahu bahwa beliau membacanya, padahal beliau nggak baca, tentunya beliau sedih. Nah, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, surat Al-Hajj ayat 52 sampai 55. Al-Hajj ayat 52 sampai 55. Ini dia. Wa ma arsalna min qablika mir rasuli wa nabiyyin illa idza tamanna alqa asyaitanu fi umniyatihi fayansakhullahu ma yulqi asyaitanu thumma yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul pun, seorang nabi pun, melainkan jika dia membaca, setan menyusupkan di dalam bacaan nabi dan rasul tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghapus apa yang disisipkan oleh setan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tetapkan ayat-ayatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lil ladina fi qulubihim maradu wal qasiyati qulubuhum. Agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahwa sisipan dan susupan setan itu menjadi cobaan bagi orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyakit dan mereka yang keras hatinya. Wa innadh dhalimina lafi syiqaqin ba'id, dan sungguhnya orang-orang zalim itu pada belahan yang jauh, di tempat yang jauh, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'lamal ladzina utul ilma annahu al-haqqu min rabbik, dan agar orang-orang yang diberi ilmu itu tahu bahwa Al-Qur'an itu betul-betul benar dari Tuhanmu wahai Muhammad SAW. Karena Allah jaga, ya, Allah jaga dari berbagai macam sisipan dan susupan. Ya, enggak sedikit orang ingin merubah-rubah, tapi Allah jaga sampai hari kiamat. Enggak ada yang mampu untuk menyisipkan sesuatu pun di dalam Al-Quran. Bahkan mereka yang tuduh-tuduh Al-Quran perlu direvisi, udahlah coba kamu revisi deh gitu. Mana yang perlu direvisi? Enggak bisa, dia cuma omong doang. Yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu, para orientalis, untuk menyesatkan kaum muslimin. Katanya mau direvisi, udah kamu revisi deh. Tantang aja gitu, karena Allah menantang mereka. Fa'tu bi suratim min mithlih. Ya udah, datangkan satu surat yang sama. Kalau kalian ngaku bisa bikin, tandingin satu surat yang sama, nggak bakalan bisa. Ya, salah cetak aja ketahuan, subhanallah. Baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala challenge mereka tuh. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Panggil seluruh siapapun, ya, untuk bantu kalian bikin Quran. Bikin satu surat ya, kalau kalian merasa benar, gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang ini Al-Quran perlu padahal kitab mereka yang mereka sudah otak-atik, kemudian mereka nuduh Al-Quran perlu direvisi. Udah, revisi aja, gitu caranya. Ayo revisi, mana yang perlu direvisi, tantangin gitu. Karena Allah juga menantang mereka begitu, orang-orang kafir. Jadi ini sebagai bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada satupun yang bisa menyisipkan dan menyusupkan sesuatu. Bahkan setan pun yang merupakan makhluk gaib, ya, enggak kasat mata, menyusupkan sesuatu langsung terbongkar. Allah Subhanahu wa taala bongkar. Ya, ini ayatnya nih. Ini kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar orang-orang yang diberi ilmu itu mengetahui annahul haqqu mir rabbik, bahwa Al-Qur'an itu benar dari Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayu'minu bih, kemudian mereka beriman dengannya. Fatukhbita lahu qulubuhum, kemudian hati-hati mereka pun tunduk kepadanya. Wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk pada orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Wala yazalul ladzina kafaru fi miryatin minhu, senantiasa orang-orang kafir itu selalu ragu terhadap Al-Quran. Ya memang itu kebiasaan mereka, biarin aja. Ya salah mereka sendiri gitu. Orang kafir selalu begitu. Selalu hatta ta'tiyahumus sa'ah,
sampai datang hari kiamat. Nah, barulah sadar. Mereka ragu. Begitu datang kiamat, baghtatan, yang datangnya tiba-tiba. Dan kiamat ini bisa kiamat kecil, kiamat besar. Kiamat kecil itu kematian setiap orang. Itu kiamat baginya, karena dia udah nggak bisa lagi merevisi dan memperbaiki. Ya, kalau kiamat besar berlaku seluruh alam semesta. Kiamat kecil kematian. Begitu orang itu mati, udah nggak bisa apa-apa lagi. Dan seorang dilihat dari ujung kehidupannya. Ya, kalau yang baik namanya husnul khatimah, kalau yang buruk namanya su'ul khatimah. Baik. Sampai ketika datang kiamat secara tiba-tiba kepadanya, au ya'tiyahum 'adzabu yaumin 'aqim, atau datang kepada mereka siksaan di hari kiamat. La ilaha illallah. Jadi fa'abtalallahu ma'alqa syaitan fi tilawati rasuli sallallahu wa nasakhah, yakni azalah wa ahkam. Jadi Allah Subhanahu wa taala membatalkan sisipan dan susupan dari setan tersebut dalam bacaan Rasulullah SAW, dan Allah Subhanahu wa taala menghapusnya. Allah yang menghapusnya. Karena kan itu yang didengar kemudian direkam dan dihafal kan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghapusnya. Belum ada dalam tulisan-tulisan, belum ada, semua hafalan. Jadi itu dihilangkan dari yang dihafal. Hilangkan itu bukan bagian dari Al-Qur'an, gitu maksudnya. Ya, kemudian Allah tetapkan ya ayatnya. Taib. Tentang fi dammil asnam wa ibadatiha, tentang celaan terhadap berhala dan celaan terhadap peribadatan terhadap berhala tersebut. Hada hasilul kisah, dan inilah kesimpulan dari kisah ini. Nah, jadi ini tambahannya. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Jemaah, ini yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.